Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik malam hari ini. Saudara, ada satu hal yang ingin saya bagikan malam ini, yaitu antara kebenaran dan fakta. Saudara, bisa jadi kebenaran dan fakta itu berbeda. Tetapi kalau kita melihat dalam Alkitab, selalu kebenaran itu diikuti oleh fakta. Saudara, tidak pernah kebenaran itu mengikuti fakta, tetapi fakta yang akan mengikuti kebenaran. Saudara, di dalam Alkitab ketika kita melihat peristiwa ketika Daud mengalahkan Goliat, faktanya saudara tidak mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat. Goliat itu punya tubuh yang sangat besar, dia seorang ahli yang memang dari kecil dia adalah ahli dalam berperang saudara. Sedangkan Daud pada waktu itu masih muda belia dan dia adalah seorang gembala. Saudara, faktanya tidak mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat. Bahkan Israel saja mereka ketakutan menghadapi Goliat. Tetapi kebenarannya mengatakan bahwa Tuhan ada di pihak Israel. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan itulah yang diimani oleh Daud, saudara. Itu sebabnya ketika Daud maju berperang melawan Goliat, dia katakan apa? Aku maju dengan membawa nama Tuhan. Karena dia percaya Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Dan saudara, kebenaran itu diikuti oleh fakta. Apa yang terjadi saudara? Goliat dikalahkan oleh Daud. Daud bisa menang terhadap Goliat. Karena apa? Karena kebenaran firman Tuhan. Bukan karena fakta, saudara. Demikian juga ketika Israel masuk ke tanah perjanjian. Saudara, faktanya Israel mereka tidak membawa senjata yang hebat, saudara. Mereka tidak ahli dalam berperang. Tetapi bangsa yang mereka akan kalahkan itu adalah bangsa Kanaan, saudara. Bangsa-bangsa yang punya persenjataan yang canggih pada waktu itu. Bangsa yang mempunyai benteng yang kuat, yaitu Yeriko. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah Israel. Dan Tuhan yang menjanjikan bahwa Israel akan masuk ke tanah perjanjian. Itu adalah kebenaran, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Fakta itu mengikuti kebenaran. Israel berhasil masuk ke tanah perjanjian. Mereka mampu mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan yang begitu kuat. Jauh lebih kuat daripada mereka. Saudara, di dalam perjanjian baru juga demikian. Ketika banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, murid-murid pada waktu itu mengatakan kepada Yesus, "Guru, mereka sedang kelaparan dan tidak ada makanan pada waktu itu." Yesus katakan kepada mereka, "Apa yang ada padamu?" Dan mereka katakan, "Hanya ada 5 roti dan 2 ikan." Yesus katakan, "Kita akan berikan mereka makan." Saudara, faktanya pada waktu itu tidak mungkin saudara 5 roti dan 2 ikan sanggup cukup untuk memberikan makan 5.000 orang bahkan lebih. Tetapi kebenaran mengatakan saudara bahwa Tuhan memelihara umatnya. Bahwa tidak perlu ada yang dikhawatirkan karena Tuhan memelihara umatnya, saudara. Dan ketika Yesus mengucapkan syukur, dia memecah-mecahkan roti dan dia meminta murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Apa yang terjadi, saudara? Faktanya 5.000 orang bahkan lebih. Mereka mendapatkan makanan yang cukup bahkan berlebih. Saudara, kebenaran selalu diikuti oleh fakta. Lazarus ketika mati, saudara, dia sudah dikubur. Faktanya dia sudah mati, saudara. Tetapi Yesus mengatakan, "Lazarus, bangkitlah." Dan kebenaran itu diikuti oleh fakta bahwa Lazarus bangkit. Saudara, apa yang terjadi di sekitar kita akhir-akhir ini? Kita melihat begitu banyak fakta yang mungkin menakutkan di sekitar kita. Beberapa hari yang lalu, saudara, saya mendengar kabar bahwa ada beberapa perusahaan di Tangerang mereka melakukan PHK massal terhadap karyawannya. Begitu banyak perusahaan-perusahaan makanan saat ini tutup, saudara. Banyak toko-toko yang tidak buka. Dan banyak perusahaan juga yang mengalami kesulitan saat ini, saudara. Karena kita berada di tengah-tengah masa sulit akibat oleh wabah corona ini. Saudara, itu adalah fakta. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Allah saat ini sekarang sedang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28, saudara, di sana dikatakan bahwa sekarang Allah turut bekerja. Saudara, kata sekarang adalah bukan kemarin, bukan juga besok, tetapi sekarang kita percaya bahwa Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Dalam apa, saudara? Dalam segala sesuatu. Sekalipun yang kita lihat saat ini banyak hal yang tidak baik, banyak hal yang kelihatannya kok begitu sulit di sekitar kita, saudara, dengar baik. Faktanya, saudara, mungkin seperti itu, tetapi firman Tuhan katakan bahwa Allah sedang bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa, saudara? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, umat yang belajar mengasihi Tuhan. Saudara, malam hari ini, saudara pegang kebenaran.
Saudara jangan hanya melihat fakta, melihat data di sekitar kita. Tetapi saudara harus pegang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memelihara kita umatnya. Dan Tuhan sedang bekerja di dalam segala sesuatu kehidupan kita. Sekalipun mungkin itu melalui sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Tetapi Alkitab katakan bahwa Allah sedang bekerja untuk apa saudara? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Ketika Allah menciptakan dunia ini, Alkitab katakan bahwa semuanya sangat baik saudara. Sungguh amat baik. Dan itu juga yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dia sedang mengerjakan sesuatu yang amat sangat baik dalam hidup kita. Kita harus percaya saudara, kita tetap percaya dan punya iman kepada Tuhan bahwa Dia sedang bekerja dalam hidup kita. Sekarang saudara, bukan kemarin dan juga bukan besok. Tetapi sekarang Allah sedang bekerja di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Apa tugas kita saudara? Pegang kebenaran firman Tuhan dan kita belajar untuk terus mengasihi Tuhan. Saudara, biar firman Tuhan malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Saudara pegang kebenaran. Sekalipun fakta di sekitar kita berbeda dengan kebenaran yang kita pegang saat ini. Tetapi percayalah bahwa fakta akan selalu mengikuti yang namanya kebenaran. Pegang firman Tuhan, saudara, karena itulah menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami percaya saat ini Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, tuntun kami dengan firman-Mu, beri kami kekuatan untuk kami boleh menghadapi hari-hari kami ke depan. Dan kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu akan selalu diikuti oleh fakta di sekitar kami. Kami percaya kebaikan-kebaikan Tuhan itu akan ada di dalam kehidupan kami. Kami akan rasakan, bahkan kami akan bagikan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan terus berikan kekuatan, pengharapan, iman yang tetap teguh percaya kepada Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk kami boleh terus mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.